Hai teman-teman, selamat datang di kanal YouTube Luciana Rossi, kanal yang menginspirasi generasi muda untuk jadi pebisnis. Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal, saya Lucy, salah satu dari banyak pebisnis network marketing yang sudah membuktikan sendiri bahwa bisnis MLM bisa menjadi salah satu alternatif untuk cari income dan jalan tol untuk mencapai impian-impian yang kita impikan dengan lebih cepat, termasuk juga buat yang mau pensiun dini. Membaca buku adalah salah satu PR penting untuk para pebisnis network marketing. Kenapa? Karena kita akan terus-menerus menghadapi penolakan. Ini bisnis yang banyak ditolak, tapi di sisi yang lain kita juga diekspektasi untuk terus memiliki sikap yang positif, mentalitas yang positif, dan terus punya motivasi. Secara natural, manusia kebanyakan nggak punya kemampuan alami untuk memaintain sikap yang positif secara terus-menerus kalau menghadapi penolakan demi penolakan. Itulah sebabnya kita perlu bantuan dari misalnya membaca buku-buku yang positif untuk memaintain sikap positif. Nah, kita akan lanjutkan untuk membaca buku Freedom is Not Free di bab yang keempat. Sebelumnya kita sudah pernah membaca bab 1, bab 2, bab 3 dan memberikan sedikit komentar juga ya, tambahan-tambahan berdasarkan pengalaman. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bab yang keempat. Mohon maaf kalau ada suara kerutuk-kerutuk, ini kita lagi hujan, seharian ini hujan di Peihai di Guangxi, Province, China. Jadi kanal Bobo di mobilnya belum bisa explore-explore, seharian hujan, kita baca buku aja ya. Bab keempat judulnya adalah Loyalitas, Kacamata Kuda. Ketika John Maxwell mengulas kepemimpinan dalam buku-bukunya, loyalitas termasuk salah satu faktor kepemimpinan. Bagaimana dengan loyalitas di MLM? Loyalitas merupakan salah satu kualitas kepemimpinan di MLM. Yang saya maksudkan di sini adalah loyalitas kepada perusahaan MLM tersebut terhadap upline, terhadap downline, dan loyalitas kepada impian Anda. Oleh karena itu, perlu menentukan prioritas untuk loyalitas Anda. Menurut Anda, mana loyalitas yang menempati prioritas utama? Setiap orang bebas menentukan prioritas mana yang terpenting baginya, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing. Setiap prioritas bisa diperdebatkan karena hal tersebut relatif. Misalnya, Anda loyal kepada upline yang seperti apa? Anda loyal kepada perusahaan MLM yang seperti apa? Mana yang lebih penting, loyal kepada perusahaan MLM atau impian Anda? Sebagian besar orang mungkin berpikir kita seharusnya lebih loyal kepada impian kita, karena ini melibatkan keluarga atau orang-orang yang kita cintai. Tidak salah berpikir seperti itu, karena tidak ada perusahaan MLM yang sempurna. Perusahaan MLM yang dikelola oleh manusia yang tidak sempurna bisa jadi mengecewakan kita. Tetapi, jika kita terlalu gampang kecewa dan kemudian berhenti dari perusahaan MLM tersebut, kemudian pindah ke perusahaan lain, kita akan dikenal sebagai kutu loncat. Loyalitas kita sebagai pemimpin dipertanyakan. Kita akan kehilangan kepercayaan orang lain. Karena itu, jangan terlalu mudah bergabung di sebuah perusahaan MLM. Pelajari dulu beberapa kriteria yang akan menentukan apakah MLM tersebut memang layak kita gunakan sebagai kendaraan untuk mewujudkan impian kita. Kriteria yang menentukan antara lain visi pendiri MLM tersebut, produk, marketing plan, dan support system. Jika kita terburu-buru memutuskan dan ternyata salah pilih, kecewa, dan memutuskan berhenti, maka resikonya loyalitas kita sebagai pemimpin dipertanyakan. Meskipun saya tidak akan membahas cara memilih MLM di bagian ini, tapi visi pendiri dan ketersediaan support system yang tepat sangat penting. Jika Anda telah mantap dengan pilihan Anda, untuk mempertahankan loyalitas, Anda harus bersikap positif. Mengapa? Karena tidak ada MLM yang sempurna 100%. Ada MLM yang unggul di produk tapi kalah di marketing plan. Yang lain menang di marketing plan tapi kalah di support system. Karena itu, untuk bisa loyal, Anda harus bersikap positif. Dulu saya pernah bergabung di MLM yang produknya sering kosong. Saya dengan gampang bisa berhenti dengan alasan tersebut. Untung saya memilih bersikap positif. Saya berpikir produk kosong karena laku, dan produk laku pasti bagus. Sikap positif membuat saya bertahan di MLM tersebut dan akhirnya saya meraih semua penghargaan atau reward yang disediakan MLM tersebut.
Saya mengenal beberapa orang yang sering mengeluh mengenai MLM yang dia jalankan. Karena kecewa, akhirnya mereka pindah ke MLM lain. Apa yang terjadi? Benar, mereka komplain juga tentang berbagai hal di MLM baru tersebut. Akhirnya pindah lagi dan mengeluh lagi, begitulah seterusnya. Jika pindah-pindah terus, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang loyal? Namun bukan berarti kita mendewakan MLM yang kita jalankan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada MLM yang sempurna. Namun ada kekurangan yang bisa ditolerir, tetapi ada juga kekurangan yang cukup fatal, sehingga kita harus memilih untuk lebih loyal kepada impian kita. Saya pribadi pernah berhenti dari MLM pertama saya dan pindah ke MLM lain karena faktor visi pendiri. Saya tidak akan membahas hal itu secara detail, tapi saya yakin para pemimpin yang loyal akan kebingungan jika pemilik MLM tersebut juga mempunyai MLM lain dengan nama dan sistem yang berbeda. Cukup. Kalau saya bahas lagi nanti bisa menimbulkan polemik yang tak habis dibahas bertahun-tahun. Intinya, saya pernah 2 kali pindah MLM karena faktor visi pendirinya. Saya tidak membenarkan diri saya karena keluar dari perusahaan yang pertama. Ada banyak kondisi yang terlibat yang tidak diketahui orang lain. Saya salut dan angkat topi untuk rekan-rekan saya yang bertahan di perusahaan tersebut. Kesuksesan mereka di sana membuktikan bahwa loyalitas memang bernilai tinggi. Loyalitas saya pada saat itu kalah dengan mereka. Namun, saya tidak menyesal keluar dari MLM tersebut. Meskipun jika saya bertahan di sana, penghasilan saya sudah, ketutup. Hang on. Ulang dikit ya. Namun saya tidak menyesal keluar dari MLM tersebut, meskipun jika saya bertahan di sana, penghasilan saya sudah sangat memuaskan. Karena keluar dari MLM tersebut, mata saya jadi terbuka bahwa kelor tidak sesempit daun dunia. Terbalik. Meskipun setelah keluar dari MLM tersebut, saya jatuh bangun dan pernah bangkrut, tapi saya jadi kaya dengan berbagai pengalaman. Mental saya juga makin teruji. Ada banyak hikmah dari sebuah proses yang berat. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa loyalitas terhadap MLM yang kita jalankan adalah sesuatu yang berharga. Jangan seperti para pelaku MLM kutu loncat yang gampang sekali memutuskan berhenti dari satu MLM dan pindah ke MLM lain. Penyebab paling sering orang pindah MLM ada 2. Penyebab pertama karena konflik pribadi dengan upline atau downline. Penyebab kedua karena bisnisnya tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Jika Anda bermasalah dengan upline atau downline, ingatlah bahwa ini adalah bisnis Anda sendiri. Anda tetap bisa berhasil jika upline Anda bermasalah, karena Anda bisa mencari upline di atas Anda atau langsung ke manajemen atau founder perusahaan tersebut. Tetaplah positif, karena ini bukanlah hal yang fatal. Masalah hubungan juga bisa terjadi lagi, walaupun Anda pindah ke MLM lain. Seringkali yang harus dibereskan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jika Anda merasa bisnis Anda belum berkembang sesuai yang diharapkan, pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah cukup maksimal menerapkan sistem yang diajarkan di MLM tersebut? Berapa jumlah presentasi Anda dalam sebulan? Jika jumlahnya di bawah 30 kali, tampaknya Anda akan mengalami hal yang sama di MLM baru jika tidak meningkatkan jumlah presentasi. Tidak ada gunanya pindah-pindah MLM jika etos kerja tidak ditingkatkan. Jangan terlalu gampang memutuskan Anda gagal di perusahaan MLM tersebut dan pindah ke MLM lain. Apalagi terlalu mudah dibujuk untuk pindah ke MLM lain yang kelihatannya lebih mudah atau menjanjikan. Ingatlah, semua MLM perlu kerja yang maksimal sesuai sistem untuk mendapatkan hasil yang bagus. Perlu kesabaran dan pengharapan yang masuk akal. Jangan tergoda untuk cepat kaya tanpa kerja keras. Sekali lagi, jika sikap dan etos kerja Anda sendiri yang bermasalah, percuma pindah 100 MLM pun Anda akan tetap gagal. Saya punya teori begini. Semakin sering seseorang berganti MLM, maka semakin terpuruk juga reputasinya. Akibatnya, semakin sedikit teman yang bisa Anda ajak bergabung di MLM baru. Ketika Anda pindah ke MLM baru dan mencoba presentasi ke downline Anda di MLM sebelumnya, downline Anda akan bertanya, yakin kalau yang ini lebih bagus dari yang sebelumnya? Siapa tahu besok-besok ada yang lebih bagus lagi. Skakmat. Loyalitas adalah salah satu kualitas kepemimpinan yang penting. Jika Anda seorang pemimpin di bisnis MLM,
Anda akan mengerti apa yang saya sampaikan mengenai loyalitas. Betapa menjengkelkan bekerja dengan seorang rekan yang sebentar-sebentar komplain hal-hal negatif dan dengan mudahnya pindah ke MLM lain. Itu sebabnya kita harus memakai kacamata kuda. Jangan melirik kiri kanan. Tetapi fokus dan bekerja secara maksimal, maka hasil positif akan terlihat. Itulah bab 4, jadi kita diingatkan mengenai loyalitas. Yang namanya kerjain bisnis MLM, pernah dengar nggak orang kerjakan bisnis MLM A, lalu kerjakan lagi bisnis MLM B di saat yang sama? Pasti pernah dengar ya, yang berkecimpung di dunia bisnis network marketing pasti pernah dengar. Apapun pembenarannya ya, bukan benar tapi pembenaran. Misalnya, kan produknya nggak head to head gitu, bukan kompetitor banget gitu, bukan kesehatan sama kesehatan atau kecantikan sama kecantikan. Ini beda, satu kesehatan satu kecantikan, atau satu kesehatan satu di bidang lainnya gitu ya, misalnya tourism atau apapun itu. Nggak apa-apa lah gitu kan, nggak benar-benar kompetitif gitu. Bisa dibenarkan nggak seperti ini? Loyal tidak leader seperti itu? Atau yang tadi dibahas di buku, mencolok-mencolok pindah-pindah MLM. Coba dijawab dari hati yang paling jujur. Jangan karena diri sendiri sudah melakukan lalu mencari-cari pembenaran ya. Kita mencari kebenaran nih, bukan pembenaran. Ya, memang ya begitulah manusia ya, rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Kita udah kerjain satu bisnis, ada aja orang datang tawarin kita, di sini lebih bagus nih, ini marketing plan-nya. Aduh, lu ngapain capek-capek di sana? Kalau effort lo sama kayak gitu dikerjain di perusahaan ini, wah hasilnya udah berkali-kali lipat lebih besar. Terus ini produk lebih bagus. Biasanya paling 3 itu ya. Produk, marketing plan, sama support system. Yang sering dibanding-bandingkan ini nih. Terutama marketing plan. Kenapa? Karena orang mau ngerjakan bisnis itu mau cari duit. Cari duit dapatnya dari mana? Dari marketing plan-nya yang hitung-hitungannya paling menarik, paling bagus. Nah, produk juga, kalau produk itu lebih ke user ya. Produk lebih ke user atau orang yang sukanya jualan produk yang lebih gampang dijual, yang lebih daily use atau yang lebih murah, marketnya lebih banyak gitu. Tapi apapun itu, buku ini sudah mengingatkan kita bahwa tidak ada perusahaan MLM yang sempurna. Dan ingat, kalau kita mau ngerjakan bisnis MLM, loyalitas kita adalah kepada, ya itu pilih sendiri sih. Kalau aku lebih kepada impian kita, dan karena kita mengerjakan bisnis itu adalah mengenai trust atau kepercayaan. Kalau kita suka pindah-pindah, bagaimana orang bisa percaya kepada kita sebagai leadernya dalam berbisnis? Dan sebagai leader bisnis network marketing, kita suatu saat pasti akan memberikan training kepada tim kita. Dan training itu rutin. Apa yang kita omongin, kita jalanin nggak? Di bisnis network marketing, training-training itu akan dibahas mengenai integritas, loyalitas. Kalau kitanya sendiri pindah-pindah, itu akan susah buat kita ngomongnya ya. Kayak kita tuh udah nggak punya, apa lagi ya, udah nggak punya power untuk ngomong itu. Karena kita tuh kayak pendosa aja. Jadi, kalau kita mau bisa ngerjain bisnis ini dengan baik, ya dari awal lah pilih perusahaan MLM-nya yang benar, yang sesuai sama kita. Kalau yang dipentingin duit, ya carilah yang marketing plan-nya oke. Kalau prioritasnya ke produk, carilah produk yang betul-betul cocok gitu, yang betul-betul bagus gitu. Mungkin nggak sih perusahaan itu suatu saat akan menurun dan berubah? Ya mungkin aja, kan tidak ada perusahaan MLM yang sempurna. Yang manage juga manusia-manusia yang nggak ada yang sempurna juga gitu. Jadi bisa aja dulu-dulunya perusahaannya bagus nih, sesuai dengan janjinya gitu ya, produknya bagus, terus bonusnya nggak pernah telat, support sistemnya juga adalah training-trainingnya. Tapi seraya berjalannya waktu mungkin kondisi ekonomi berubah, terus marketnya juga berubah, kompetisi tambah banyak, perusahaan-perusahaan yang bikin produk serupa akhirnya dia mulai weak. Market segmennya mulai terkuras. Terus biasanya penurunan itu terjadi di perusahaan MLM. Apa yang dilakukan? Marketing plan berubah. Jadi sistem bonusnya, tadinya belanja sekian, membernya itu yang ngerjain bisnisnya bisa dapat cuan sekian persen. Lama-lama berubah lagi gitu. Itu bisa terjadi. Atau
ketersediaan produk gitu. Tadinya produknya semua ready stock, belakangan nggak ada barang. Bahkan kayak PO dulu, duit masuk dulu, kayak ini perusahaan kayak bakalan bikin produk lagi, bakalan nambah stok lagi kalau udah punya duitnya gitu. Kayak perusahaan mau bangkrut gitu ya, nggak ada duit nih, mesti orang bayar dulu baru dia bisa produksi gitu. Bisa terjadi seperti itu. Kalau prinsip aku adalah selagi perusahaan itu masih berdiri, kita bertanggung jawab atas janji atau kata-kata yang kita ucapkan kepada tim kita, kepada orang-orang yang sudah kita presentasikan di awal bahwa kita akan ada di sana. We will be there for them. Kita akan support mereka gitu. Kalau aku memegang janji-janji di awal itu, orang yang aku presentasiin 10 tahun lalu, 9 tahun lalu, 8 tahun lalu. Jadi selagi perusahaannya ini belum hilang benar-benar gitu, ya aku tidak akan pindah ke MLM lain gitu lah. Intinya kurang lebih seperti itu. Tapi itu prinsip masing-masing ya teman-teman. Ini kan kita baca satu buku dan kita coba tukar pikiran apa yang kita dapat dari buku ini gitu. Jadi teman-teman boleh memikirkan juga, karena kita masing-masing punya daya pikir kan. Kita bisa memikirkan loyalitas seperti apa yang kita mau terapkan. Loyalitas kepada impian kah, atau loyalitas kepada upline kah, loyalitas kepada tim kah, downline, loyalitas kepada perusahaan kah. It's your choice, it's your call. Nah, itulah yang bisa aku share dan itulah yang bisa kita baca dari bab keempat ini mengenai loyalitas. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi hal yang bisa kita renungkan hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke bab 5, sudah masuk ke topik yang berbeda, sudah membahas mengenai 5 karakter kepemimpinan. Wah, seru ini ya, mengenai leadership, karakter kepemimpinan. Jadi bisnis MLM itu adalah bisnis leadership, bukan bisnis jualan sebenarnya. Kalau mau dapatnya gede, mau bisa mencapai impian-impian lebih cepat, itu caranya bukan jualan. Caranya adalah dengan mengembangkan kepemimpinan kita, karena ini adalah bisnis. Bukan toko, bukan warung. Jadi sampai jumpa di video yang berikutnya. Kita akan lanjutkan dengan bab 5. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.